Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fitriani. Saya akan menjelaskan mata pembelajaran IPA di SD yang menurut anak SD itu kesulitan untuk memahami materinya. Yaitu kan ada di kelas tinggi dan di kelas rendah. Nah, di kelas rendah itu ada penguasaan konsep dasar yang terbatas. Jadi siswa itu di kelas rendah tuh kesulitan untuk memahami konsep-konsep dasar IPA karena keterbatasan bahasa dan pemahaman mereka. Nah, mereka sendiri juga belum bisa menghubungkan konsep dasar IPA dengan pengalaman sehari-hari mereka. Jadi di sini itu ada kurangnya media pembelajaran yang menarik. Jadi pembelajaran IPA di SD itu, apalagi di kelas rendah, itu masih sering banget bergantungan dengan teks yang ada di buku. Nah, yang kurang menarik akan mengurangi motivasi siswa. Jadi tuh si siswa itu jadi cenderung lebih ya udahlah, masa bodoh gitu sama materi pembelajaran yang dijelaskan guru, karena si gurunya itu hanya bisa mengandalkan teks buku tanpa media pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Lalu ada di kelas tinggi. Di kelas tinggi itu di kelas 4, 5, 6. Nah, ini tuh pemahaman di kelas tinggi itu menjadi lebih abstrak atau bahasa yang tinggi membuat siswa kebingungan dan kesulitan untuk menjelaskan bahasa apa yang disampaikan oleh guru dengan bahasa mereka. Jadi bahasa yang disampaikan oleh guru itu masih berbahasa teori gitu. Jadi bahasa teori itu bahasa yang sulit untuk dimengerti para siswa. Jadi si siswa itu masih kurang paham sama bahasa yang guru sampaikan. Apalagi seperti materi IPA yang tentang energi alternatif atau peristiwa alam seperti itu. Nah, lalu ada metode pembelajaran yang monoton atau gurunya tuh kurang beradaptasi gitu. Jadi kayak semacamnya metode pembelajarannya itu jadi nggak menarik dan kurang kreatif gitu. Nah, lalu jadi siswanya itu merasa bosan dan kesulitan untuk memahami materinya yang akan disampaikan dan tidak menyenangkan hasilnya. Lalu ada kesulitan untuk menyambung teori dengan kehidupan nyata. Jadi di kelas tinggi itu si siswa itu masih kesulitan untuk mengaitkan materi pembelajaran IPA dan kehidupan sehari-hari mereka, atau contohnya itu memberi dari teori yang diajarkan untuk dari teori itu, terus si guru tuh bisa menyangkut pautkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, lalu itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu dari pembahasan di atas, dari siswa kelas rendah dan kelas tinggi itu mendapatkan tantangan di dalam pembelajaran IPA. Nah, tantangannya itu apa sih? Tantangannya itu keterbatasan terhadap kemampuan bahasa dan kurangannya materi yang dipelajarin oleh mereka di kelas tinggi dan di kelas rendah itu tidak menarik dan kesulitan untuk menghubungkan dengan pengetahuan terhadap teori dengan kehidupan nyata. Jadi sisi gurunya itu kurang menyangkut pautkan gitulah dalam kehidupan nyatanya. Nah, lalu metode pembelajarannya itu jadi lebih monoton. Kalau bisa itu si gurunya tuh bisa memodifikasi
memodifikasi pembelajaran yang disangkut pautkan dengan kehidupan nyata, seperti contohnya di materi IPA. Di materi IPA itu ada gerak benda. Gerak benda itu kan kita tidak tahu ya gerak bendanya tuh gerak benda apa, ini itu gitu kan anak SD tuh. Nah, kita tuh menjelaskan gerak benda memantul, seperti kita bermain bola basket. Nah, kita tuh diperagakan si bola basket itu dipantulkan ke lantai, akan menaik lagi ke atas. Jadi itulah itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.